Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Abdi Kusuma dengan NIM 200.24364 akan memaparkan review makalah-makalah. Pertama, makalah kelompok saya tentang tata kelola dalam Islam. Dasar hukum tata kelola dalam Islam. Pengertian hukum dalam perspektif hukum Islam sering didefinisikan sebagai seperangkat sistem peraturan yang ditetapkan Allah sebagai pegangan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Kemudian, good governance dalam perspektif hukum Islam adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan stabilitas politik dan keamanan. Kemudian, konsep tata kelola. Konsep tata kelola pemerintahan atau governance adalah suatu bentuk dari perluasan konsep governance, karena di dalam suatu tata kelola governance terkandung makna bahwa suatu governance itu tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintahan itu sendiri, melainkan dijalankan bersama-sama dengan aktor di luar pemerintah atau bukan seorang pejabat pemerintah, yaitu para masyarakat sebagai stakeholdernya. Adapun tata kelola pemerintah menurut pandangan Islam. Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang, kedua, menyelenggarakan pendidikan, ketiga, mempersiapkan kekuatan, keempat, memelihara kesehatan, kelima, memelihara kepentingan, keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda, ketujuh, mengokohkan akhlak, dan kedelapan, menyebarkan dakwah. Kemudian tata kelola sebagai bagian dari good governance system. Tata kelola sebagai al-amri bin al-ma'ruf wal nahil munkar, menyeru ke arah kebaikan dan menentang kemungkaran. Antara misi utama umat Islam adalah untuk melaksanakan kepada kebaikan dan menentang kemungkaran, bertujuan membawa pembaikan dan pembaharuan dalam kehidupan manusia sejagat dan menumbuhkan good governance. Review dari Bapak dosen. Menurut Bapak dosen, makalah kelompok saya sudah baik dengan penjelasan, namun ada kekurangan, yaitu contoh-contohnya. Jika ditambah dengan contoh, pasti akan lebih memahami tentang apa itu good governance. Kemudian saya akan mereview 3 makalah dari kelompok lain. Yang pertama, makalah fikih anti korupsi. Dasar hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Pasal 2 Ayat 1, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, definisi ini diperkuat dengan setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi, dan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dalam bahasa Arab, korupsi disebut juga riswah, yang berarti penyuapan. Suap diartikan sebagai hadiah, penghargaan, pemberian, atau dijanjikan dengan tujuan merusak, terutama seseorang dalam kedudukan terpercaya, atau sebagai pejabat perintah. Dalam kitab Hasyiah Ibni Abdin, suap riswah dipahami sesuatu diberikan seseorang kepada hakim, pejabat pemerintah, dan lainnya, supaya untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian konsep korupsi atau riswah dalam Islam. Konsep korupsi dipandang sebagai bentuk dari fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pelakunya dikategorikan melalui jinayat al-kubra atau dosa besar. Kemudian salah satu dasar utama tentang pelarangan Islam terhadap korupsi ada pada surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jangan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.
Konsep gulul secara leksikal dimaknai sebagai mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Pada mulanya, gulul merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Konsep khianat secara umum berarti tidak menepati janji. Dalam surat Anfal ayat 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanat sesama manusia, beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya melalui pendidikan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Upaya pendekatan melalui politik, dan jika hukum dijalankan dengan tegas dan tidak pada bulu kertas akan mudah dengan sendirinya. Kekurangan dari makalah ini yaitu memberikan contoh korupsi yang dilakukan oleh umat Islam di kalangan pemerintah. Kelebihan makalah ini memberikan gambaran yang jelas terkait korupsi dalam pandangan Islam. Berikutnya yang kedua yaitu fikih informasi. Dasar hukum yang melandasi hukum Islam seperti keadilan, kesamaan, kebebasan, akhlak karimah. Selain itu, sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dari nilai-nilai dasar itu diturunkan asas-asas umum hukum Islam. Dari asas umum itulah diturunkan peraturan hukum konkret. Dalam konteks fikih informasi, ada beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan pedoman. Sebagai contoh adalah nilai dasar tabayun yang dapat digambarkan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dalam konsep informasi dan berinformasi dalam Islam, Al-Quran dan Al-Hadis telah memberikan beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap individu yang mengaku dirinya seorang muslim. Antara lain, yang pertama, khasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, ma'ruf nahi mungkar, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada perkembangannya, sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah perbuatan kemungkaran dan dosa. Yang ketiga yaitu tabayun, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi, artinya menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama, bahkan beberapa sumber yang dianggap bisa memberikan kejelasan informasi. Pencegahan dan penanganan kasus misinformasi, hoax, dan etika bermedia sosial secara Islam diantaranya. Yang pertama, tidak syariah dan al-misah, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan harkat derajat orang lain dan tidak mengandung unsur mencela dan mencemarkan nama baik orang lain. Yang kedua, tidak suudzon, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan dan buruk sangka serta berusaha mengikuti asas praduga tidak bersalah. Kemudian yang ketiga, tidak ghibah, artinya menyampaikan informasi tidak boleh mengandung unsur menggunjing orang lain, yaitu menyampaikan suatu keburukan orang lain yang tidak diharapkan diketahui orang lain, atau menyampaikan informasi tentang aib atau celah seseorang kepada orang lain tanpa izin dan perkenaan dari orang yang memiliki aib tersebut. Kekurangan dari makalah ini yaitu tidak disebutkan contoh dari miskomunikasi, berita hoax, dan contoh berita informasi. Kelebihan kelompok ini yaitu penjelasannya teratur dan dapat dipahami. Kemudian makalah yang ketiga yaitu makalah yang terakhir yaitu fikih kebencanaan. Dasar hukum eksistensi bencana dalam Islam. Kebencanaan tidak dapat pengertian fikih tentang hukum konkret al-haqfariyah semata, namun juga mencakup seperangkat ketentuan Islam tentang nilai-nilai dasar. Bencana merupakan ujian dan cobaan keimanan. Kemudian konsep dan istilah bencana dalam Islam. Istilah dalam Al-Quran yang memiliki pandangan serupa dengan bencana, musibah, bala, fitnah, asab, fasad, halak, tadmir, tamsid, ikhad, dan nasilah. Masing-masing kata tersebut memiliki penekanan makna dari konteks berbeda. Pemahaman masing-masing istilah ini akan meluaskan cara pandang dalam memaknai bencana secara positif. Bencana dalam konteks Muhammadiyah didefinisikan sebagai gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset dan menjamin martabat sebagai manusia. Dalam buku fikih kebencanaan yang disusun oleh Majelis Takmir Tajid serta Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Muhammadiyah (MDMC) memiliki beragam pandangan istilah: musibah, bala, fitnah, asab, fasad, halak, tadmir, tamsid, ikhad, dan musnah. Bencana alam dengan demikian tidak selalu berkonotasi sebagai asap kemungkaran Tuhan terhadap perbuatan manusia. Kekurangan contoh tidak dijelaskan dengan detail, contoh hanya diberikan di dalam dasar hukum dan itu pun hanya sebatas nama dari bencana.
kelebihannya, penjelasan terkait pencalonan sangat mudah dipahami dan ada sumber dari buku Hukum Muhammadiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.